Baik, saya Imadi Artawan, mahasiswa semester 3 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Pulang Pisau Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudulkan Cerpen sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Keterampilan Berkomunikasi. Ya, baik, langsung saja ke materi. A. Pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya memuat satu konflik saja. Sementara itu, fiksi merupakan tulisan prosa tentang peristiwa atau karakter yang tidak dibayangkan atau tidak nyata. B. Ciri-ciri cerpen. Ciri yang pertama yaitu cerpen terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata, sehingga membutuhkan waktu 10 menit sampai 30 menit saja untuk membacanya. Ciri yang kedua, cerpen biasanya berfokus pada satu subjek atau tema, sehingga tema biasanya memiliki nilai moral yang tinggi. Ciri yang ketiga, cerpen biasanya berfokus pada satu latar, sehingga berfokus pada satu alur yang bersifat satu konflik, sehingga tidak ada konflik turunan lagi. Ciri yang keempat yaitu cerpen biasanya berfokus pada satu atau beberapa karakter, sehingga karakter bersifat datar dan watak tidak berubah-ubah. Ciri yang kelima yaitu diksi yang digunakan biasanya bersifat mudah dipahami. C. Struktur cerpen. Yang pertama, abstrak. Pada bagian ini memberikan pemaparan atau gambaran awal cerita pendek itu sendiri. Selain itu, pada bagian abstrak memberikan rangkuman atau intisari cerpen. 2. Orientasi. Pada bagian ini, tokoh dan latar diperkenalkan. Latar yang terdiri atas latar waktu, latar tempat, maupun suasana, baik itu secara langsung maupun tidak. Begitu pula dengan watak tokoh juga diperkenalkan. 3. Komplikasi. Pada bagian ini, tokoh-tokoh akan menghadapi konflik, di mana tokoh-tokoh akan menemukan cara untuk membereskannya. 4. Evaluasi. Pada bagian ini menyajikan perjalanan konflik sampai titik tertinggi, di mana akan menemukan pemecahan atau peleraian. 5. Resolusi. Resolusi merupakan struktur cerpen yang dimana saat titik tertinggi mulai menurun hingga bagian koda.
6. Koda. Koda merupakan bagian akhir dari cerpen, yang dimana penulis menyampaikan pesan moral kepada pembaca. D. Unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur intrinsik. 1. Tema. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari cerita pendek. 2. Alur atau plot adalah urutan peristiwa yang ada dalam cerpen. 3. Setting adalah latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terdapat pada cerpen. 4. Tokoh. Tokoh adalah pemeran yang diceritakan dalam cerpen, baik itu tokoh utama maupun tokoh pendukung. 5. Watak adalah sifat dari pemeran yang ada dalam cerpen. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang penulis untuk menceritakan isi cerita dan kejadian yang ada dalam sebuah cerpen. 7. Amanat adalah pesan atau pelajaran yang ada dalam cerpen, baik itu tersirat maupun tersurat. Unsur-unsur ekstrinsik. Unsur-unsur ekstrinsik dari sebuah cerpen dapat berupa latar belakang yang ada dalam masyarakat, misalnya keadaan sosial, budaya, politik, ideologi, atau ekonomi masyarakat, atau bahkan legenda yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya meminta maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Sekian.